Baik, terima kasih Pak Taufan. Selamat pagi kepada rekan-rekan media, juga kepada para pemangku kepentingan serta seluruh masyarakat Indonesia. Saya di sini bersama dengan Ibu Deputi Bidang Geofisika BMKG, Ibu Dr. Nelly Florida Riyama. Selanjutnya sebelah kiri saya ada PLT Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Ahmad Riono, serta PLT Direktur Seismoteknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, yaitu Pak Dr. Oh, belum live. Teman-teman mau bikin sebentar. Belum live di YouTube. Oh. Metro TV gambarnya udah ditayang. Udah tayang, Pak. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut. Silakan, Ya. Baik, setelah tadi kami memberikan press conference pertama, maka kami akan menyampaikan update terkait dengan kejadian gempa tektonik dengan magnitud 7,6 di Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara yang berpotensi tsunami. Di awal saya perlu menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami secara resmi telah dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian barat. Teman-teman media, juga para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia, pada hari Kamis tanggal 2 April tahun 2026 pukul 5:48 waktu Indonesia bagian barat di wilayah pantai barat daya Pulau Mayau, Batang 2, Ternate, Maluku Utara, itu diguncang gempa tektonik dengan magnitud 7,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25 derajat lintang utara dan 126,27 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat laut Ternate, Maluku Utara pada kedalaman 33 km. Informasi ini kami ulang kembali dari informasi yang kami telah sampaikan pagi hari tadi dalam press conference yang pertama. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status yang pertama untuk siaga dengan ketinggian tsunami 0,5 hingga 3 meter itu di Kota Ternate, Halmahera, Kota Tidore, Kota Bitung, Minahasa bagian selatan, Minahasa bagian selatan bagian selatan, Minahasa Utara bagian selatan. Selanjutnya untuk status waspada yaitu dengan ketinggian tsunami kurang dari setengah meter itu di Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara bagian utara, dan Bolang Mangondo bagian selatan. Berdasarkan SOP yang berlaku untuk gempa bumi berpotensi tsunami, BMKG mengeluarkan peringatan dini 1 hingga 4. Ya, ini perlu kami sampaikan. Untuk peringatan dini pertama berisi parameter gempa, yaitu lokasi, magnitudo, serta waktu yang telah dirilis pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat atau 2 menit 45 detik setelah gempa. Kemudian peringatan dini kedua yang berisi update parameter gempa, ya, lokasi, magnitud hingga waktu, itu dirilis 8 menit 7 detik setelah gempa. Peringatan dini ketiga juga berisi update parameter dan hasil observasi Taekgok pada waktu tiba dan ketinggian tsunami dirilis 3 kali, kira-kira pada 59 menit 28 detik setelah gempa, 1 jam 38 menit setelah gempa, hingga 3 jam 45 menit setelah gempa. Ini sesuai dengan SOP, ya. Kemudian peringatan dini keempat berisi pengakhiran peringatan dini pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian barat. Perlu kami sampaikan bahwa untuk peringatan dini keempat, untuk pengakhiran peringatan dini tsunami ini juga sangat penting. Setelah pengakhiran, maka tim penyelamat, tim SAR dari BPBD yang memberikan pertolongan atau tim untuk asesmen bangunan dan lain sebagainya itu dapat masuk ke lokasi-lokasi terdampak tsunami. Berdasarkan hasil pemantauan tinggi muka air laut, tsunami telah terdeteksi, kami sampaikan, di Halmahera Barat 0,3 meter,
lalu di Gita 0,24 meter, di Bitung 0,2 meter, di Kedi Halmahera Barat 0,15 meter, di Tagulandang Sulawesi Utara 0,19 meter, kemudian Sidangoli 0,35 meter, Minahasa Utara 0,75 meter, di Belang 0,68 meter, serta di Bumbulan 0,13 meter. Ini yang tercatat di pencatatan kita. Kemudian hingga pukul 9:50 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 48 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud antara 3 hingga 5,5 dan gempa dirasakan berjumlah 2 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi di beberapa wilayah yang terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini BMKG terus memantau aktivitas gempa susulan yang terjadi dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Kami juga telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB yang saat ini dalam perjalanan menuju ke lokasi. Nantinya dari pusat, dari Pusat Gempa Nasional, diwakili oleh Pak PLT Direktur Seismoteknik juga akan menuju lokasi bersama tim, serta akan didampingi juga oleh Kepala Balai MKG Wilayah 4 yang berlokasi di Makassar, dan juga UPT BMKG yang ada di daerah-daerah terdampak gempa dan tsunami ini. Kami mohon nanti kepada teman-teman media juga mengingatkan agar kita selalu memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Demikian untuk penyampaian dari press conference tahap 2 ini. Saya kembalikan kepada Pak Taufan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala BMKG atas informasi di press conference yang kedua ini, yang mana tentu tadi disampaikan secara tegas bahwa peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7,6 tanggal 2 April 2026 pukul 5:48 16 detik waktu Indonesia Barat dinyatakan telah berakhir. Yang kedua adalah tentu tadi Pak Kepala Badan sudah menyampaikan ada 48 aftershock gempa susulan yang terus terjadi, sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat tentunya. Izin mungkin Bu Deputi ada tambahan? Terima kasih Pak Taufan. Kami menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa saat ini memang peringatan dini tsunami-nya sudah dinyatakan berakhir, dan kami juga tadi sudah berkoordinasi terutama di daerah dengan pemerintah daerah setempat agar dapat mengantisipasi dari informasi peringatan dini yang diberikan oleh BMKG melalui UPT BMKG yang ada di daerah, terutama di daerah terdampak di Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dan kami juga tadi sudah disampaikan oleh Kepala BMKG juga ada kantor balai wilayah yang membawahi Sulawesi dan Maluku. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Deputi. Mungkin Pak LT. Baik, terima kasih. Silakan Pak Rahman. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kaban, bahwa BMKG akan menurunkan tim untuk melakukan survei gempa merusak. Jadi kami akan menyiapkan tim untuk diantaranya melakukan pemetaan makroseismik maupun mikroseismik. Makroseismik sebaran kerusakan ada di mana saja, mikroseismik untuk memonitor gempa-gempa susulan. Tentunya kami akan memasang portable seismograph untuk di sekitar Maluku Utara dan Ternate. Nanti kita koordinasikan dengan UPT setempat, dan di mana nanti tentunya catatan-catatan gempa-gempa mikro ini, meskipun gempanya mungkin tidak berdampak serius, tapi menjadi sangat penting untuk seberapa lama nantinya gempa susulan akan berakhir, karena ini masih
cukup baru beberapa jam, tentunya kami terus melakukan monitoring dan updating informasi ke media, nanti selalu update untuk menyampaikan gempa-gempa susulan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pak Fahri mungkin yang nanti akan berangkat ke lokasi karena ditambahkan kekuatan. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Menambahkan sedikit, setelah terutama untuk lokasi-lokasi yang memang terdampak, agar memperhatikan kondisi struktur bangunan untuk bangunan gedung tinggi dan juga rumah-rumah, melihat agar dicek kembali kondisi struktur bangunan apabila terdapat walaupun mungkin bangunannya masih berdiri, tapi ketika ada retakan-retakan ataupun kondisi yang sudah tidak stabil, itu perlu menjadi kewaspadaan untuk tidak masuk dulu ke dalam bangunan dan memastikan kondisinya sudah aman. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin yang hadir di sini dari MNC, iNews dan Metro TV ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dari Metro dulu. Ya, silakan. Pak, ini gempa susulannya akan berlangsung berapa lama Pak? Dan apakah ada potensi nantinya terjadi gempa lagi dan kembali terjadinya peringatan dini terhadap tsunami Pak? Ya, terima kasih. Langsung dijawab Pak Topan. Langsung dijawab ya. Ya, langsung jawab. Jadi untuk gempa susulan itu masih terus kita pantau ya, karena ini tergantung dari kondisi seismik yang ada di lokasi tersebut ya. Itu masih kita pantau, bisa jadi terjadi beberapa hari ya, beberapa hari ke depan. Kemudian juga apabila ada gempa atau kondisi yang membahayakan, juga kita akan kembali lagi ke SOP untuk merilis peringatan dini berikutnya. Ya. Berarti potensi itu selalu ada ya Pak? Selalu ada. Ada tambahan Pak Rahmat? Ya, karena ini baru 2 jam ya, nanti tentunya kalau sudah 1 hari bisa ada tren per jamnya berapa, sehingga kita akan bisa menyimpulkan peluruhannya sampai di berapa hari ke depan. Dengan data 2 jam kami belum bisa memastikan secara pasti, namun dipastikan bahwa gempa susulan saat ini masih terjadi, dan seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, kita terus memonitor. Untuk kapan berakhirnya tentunya kita perlu data yang lebih banyak sehingga kita bisa memperlihatkan tren dari waktu ke waktu sampai ada peluruhan, dan pada akhirnya nanti berakhir dalam, biasanya kalau ini ya sekitar 1-2 minggu, tapi ini yang sudah biasanya seperti itu ya. Ini yang secara umum, kita tidak secara lokasi seismik itu berbeda-beda, tektoniknya berbeda, waktu gempa susulannya juga berbeda-beda. Ada yang gempa sekali gempa terus tidak ada gempa susulannya, juga ada demikian. Cukup dari Metro. Dari iNews, silakan. Menurut Pak, bagaimana kesiapan alat pemantau gempa BMKG dalam mendeteksi aktivitas seismik di wilayah Ternate? Bu Degi silakan. Alat tambahan. Silakan untuk merespon. Iya, jadi untuk pemantauan gempa, kalau di seluruh Indonesia kita punya paling tidak di atas 500 seismograf, termasuk diantaranya di Ternate dan Sulawesi Utara. Dan tambahannya adalah bahwa kita bisa memantau apakah tsunami sudah sampai atau belum, karena memang di daerah tersebut kita sudah mempunyai yang dinamakan tide gauge. Tetapi mungkin kita juga perlu apresiasi untuk BIG, karena data tide gauge mereka juga masuk ke BMKG, dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala ada 9 tide gauge yang mencatat ketinggian tsunami, itu 3 diantaranya adalah kewenangan BIG. Jadi memang pemerintah berkolaborasi bagaimana kita bisa menyampaikan informasi ini secara cepat dan akurat ke masyarakat. Baik, cukup, Ayus? Cukup ya? Atau cukup? Sepertinya sudah terang benderang yang disampaikan Pak Kaban beserta jajaran. Kiranya sebagai penutup Pak Kaban, apakah ada yang boleh disampaikan kembali ke teman-teman dia untuk penegasan? Ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama, kami ingin mengucapkan apresiasi atas kolaborasi dan koordinasi yang sangat intens antara BMKG dengan BNPB, dengan Basarnas, dan juga dengan BIG atau Badan Informasi Geospasial dalam rangka pemantauan dari bencana gempa yang dapat berpotensi terjadi tsunami seperti yang sekarang sedang kita alami. Kemudian juga kami juga mengapresiasi peran yang sangat signifikan dan penting dari rekan-rekan wartawan agar informasi-informasi resmi ini dapat
sampai kepada masyarakat sehingga tidak ada miskomunikasi atau misinformasi yang ada di masyarakat luas. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat luas agar selalu tenang, tetap waspada dan bersiaga dengan terus memantau informasi-informasi resmi dari BMKG. Juga Pusdalop serta BPBD serta kantor SAR yang ada di daerah-daerah itu juga terus berkoordinasi dengan kami. Jadi informasi-informasi dari seluruh stakeholders di daerah juga adalah informasi-informasi yang diteruskan dari BMKG. Selanjutnya di daerah-daerah yang terdampak gempa atau di daerah-daerah lain di Indonesia yang berpotensi terjadinya gempa bumi, ini perlu untuk terus meningkatkan evaluasi, kemudian kajian agar dapat mendirikan bangunan-bangunan tahan gempa ya, yang nantinya dapat mengurangi korban kerugian ketika gempa terjadi. Juga di daerah-daerah yang rawan tsunami agar terus waspada terhadap kejadian-kejadian tsunami di daerahnya. Kami memantau tadi banyak laporan yang masuk ketika air laut juga surut, kemudian tsunami yang mulai masuk ke beberapa lokasi walaupun tidak lebih dari 0,75 meter. Ya, tapi ini cukup berpengaruh di beberapa daerah khususnya di tepi pantai. Demikian kami sampaikan agar terus berwaspada, bersiaga. Dengan peringatan dini kita dapat melakukan early action atau aksi dini untuk menghindari terjadinya korban atau kerugian. Terima kasih.